Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, belajar Skapsa, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kelanjutan yang kemarin, yaitu pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan untuk kelas 12. Materi yang akan kita bahas nanti adalah tetap melanjutkan yang kemarin, yaitu sistem pengapian elektronik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, belajar Skapsa, mari kita lanjutkan pembahasan tentang sistem pengapian elektronik, lanjutan dari video-video yang sebelumnya. Untuk materi pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Sistem pengapian elektronik yang kemarin kita bahas yaitu yang terkait dengan elektronik, di mana advance timernya itu masih menggunakan mekanis, sementara yang satu menggunakan elektronik. Nah, untuk kali ini kita membahas sistem pengapian yang terkait dengan engine management system. Apa itu engine management system? Yaitu pengontrolan kerja mesin secara terpadu melalui sistem kontrol elektronik. Dengan pengontrolan model ini akan diperoleh peningkatan efisiensi bahan bakar dan mudah dalam pengendalian. Engine management system memiliki sistem diagnosa sendiri atau self-diagnosis atau onboard diagnostic atau OBD yang dapat diakses dengan mudah serta menghasilkan emisi gas buang yang rendah atau ramah lingkungan. Tujuan pengontrolan sistem pengapian itu untuk memberikan sistem pengapian yang optimal hingga dapat tercapai torsi yang optimum, emisi gas buang yang rendah, irit bahan bakar, dan pengendaraan atau pengendalian yang baik, serta meminimalkan engine knock. Engine knock di sini adalah getaran mesin pada saat mesin dihidupkan yang mestinya tidak diharapkan pada mesin EV atau bahan bakar bensin yang menggunakan elektronik fuel injeksi. Selanjutnya, engine management system, kalau dilihat dari rangkaiannya, ini bisa kalian perhatikan bahwa arus dari baterai masuk ke dalam kunci kontak atau ignition switch, kemudian diteruskan ke sebagian ke electronic control unit dan sebagian masuk ke kumparan primer atau ignition coil untuk kumparan yang primer, dan selanjutnya keluar dari kumparan primer dihubungkan, biasanya kalau konvensional menggunakan platina, di sini menggunakan transistor. Nah, selanjutnya bisa dipicu dari electronic control unit. Kemudian model power transistor atau model pengapian atau modul pengapian pada gambar di atas, control unit tidak langsung terkait dengan ignition coil. Model ini masih menggunakan sistem penguat atau amplifikasi atau amplifier ya. Dikenal sebagai modul pengapian atau terkadang disebut sebagai power transistor atau igniter. Secara sederhana, fungsi modul pengapian tersebut adalah sebagai pengganti breaker point atau platina pada jenis pengapian konvensional. Bisa kalian lihat komponennya adalah seperti ini, yaitu semacam transistor. Selanjutnya para siswa,
Skema sistem kontrol pengapian ini bisa kalian lihat. ECU atau Electronic Control Unit menerima sinyal dari camshaft posisi sensor. Camshaft di sini adalah poros knock atau noken as, di mana putarannya itu dipantau atau dibaca oleh sensor camshaft posisi, kemudian tegangannya akan dilaporkan ke ECU. Begitu juga untuk mass airflow sensor atau mass airflow sensor di sini bisa digantikan dengan IAT atau intake air manifold, di mana mengukur temperaturnya, dan kemudian mengukur volumenya adalah MAP, manifold absolute pressure. Nah, tapi di sini kita skemanya menggunakan mass airflow sensor, mana sinyalnya akan memberikan laporan ke ECU atau Electronic Control Unit, kemudian bisa diteruskan ke power transistor. Selanjutnya, yang memberikan laporan adalah engine coolant temperature atau ECT atau water temperature sensor, yaitu sensor yang mengukur suhu dari air pendingin atau coolant pendingin, kemudian dilaporkan ke ECU. Selanjutnya, throttle posisi sensor atau TPS juga ikut melaporkan seberapa besar atau berapa derajat setiap pembukaan throttle-nya akan melaporkan ke ECU. Selanjutnya, vehicle speed sensor. Vehicle di sini adalah kendaraan. Vehicle speed sensor adalah kecepatan putar kendaraan atau kecepatan laju kendaraan yang sensornya dipasang pada output transmisi. Sinyal dari sensor tersebut juga akan melaporkan ke ECU. Itu selanjutnya untuk ignition switch atau kunci kotak. Terus selanjutnya knock sensor yang dipasang pada bagian blok silinder juga ikut melaporkan ke ECU. Dan selanjutnya bisa diteruskan ke power transistor. Para siswa, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu dari komponen-komponen yang memberikan sinyal atau memberikan laporan pada ECU. Kita mulai dari camshaft posisi sensor. Camshaft posisi sensor adalah sinyal data posisi piston melalui deteksi posisi camshaft atau poros knock. Sinyal ini adalah sinyal generator yang akan menentukan saat pengapian. Di mana keberadaan atau pemasangan sensornya yaitu dihubungkan dengan poros knock untuk mengukur putaran dari kecepatan putar poros knock. Selanjutnya, sinyal posisi camshaft pada beberapa kendaraan jenis lain, sinyal induktif dipasang langsung mendeteksi putaran poros sengkol. Prinsip kerja yang diaplikasikan adalah sama seperti sinyal induktif. Sensor ini dikenal dengan nama crankshaft posisi sensor. Sehingga di sini nanti ada camshaft posisi sensor dan crankshaft posisi sensor. Ini adalah satu rangkaian di mana keduanya saling mendukung apabila salah satu dari sensor tersebut, baik yang ada di poros knock atau camshaft posisi sensor atau yang ada di poros engkol atau crankshaft posisi sensor, salah satu tidak berfungsi, maka mesin tidak bisa dihidupkan.
Untuk crankshaft posisi sensor bisa kalian lihat pasangannya adalah seperti ini. Baik para siswa, untuk selanjutnya yang nomor 2 adalah mass airflow sensor. Mass airflow sensor atau MAF berfungsi untuk memberikan data laju massa dari udara yang masuk ke dalam silinder. Data ini digunakan untuk menentukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan sehingga diperoleh campuran ideal bagi mesin. Data jumlah campuran terkait dengan data memori pada ECU atau Electronic Control Unit untuk menghasilkan pengapian yang optimal. Di mana pemasangan MAF atau Mass Airflow Sensor yaitu pada intake manifold. Pada model lain, fungsi MAF atau Mass Airflow Sensor digantikan oleh MAP atau MAP, yaitu Manifold Absolute Pressure yang mengukur tekanan dan volume dari udara, dan Intake Air Temperature Sensor atau mengukur temperatur dari udara yang masuk ke dalam intake manifold. Jadi dengan kata lain bahwa MAF ini bisa digantikan pada jenis kendaraan lain. Ada yang tidak menggunakan MAF tapi menggunakan MAP atau Absolute Pressure dan IAT atau Intake Air Temperature Sensor. Kemudian Engine Coolant Temperature Sensor atau ECT untuk mengukur temperatur dari pendingin atau air pendingin. Sinyal dari sensor temperatur pendingin digunakan untuk mengetahui temperatur kerja mesin guna menentukan saat pengapian. Mulai dari saat starter, pemanasan, hingga mesin mencapai temperatur kerja. Variasi timing pengapian selalu disesuaikan dengan kebutuhan mesin, di mana bentuk dari engine coolant temperature sensor adalah paling tidak seperti ada pada gambar tersebut. Nah, ini nanti komponen yang ketiga yang memberikan sinyal pada ECU dan selanjutnya untuk diteruskan ke power transistor. Selanjutnya, komponen yang berikutnya adalah throttle posisi sensor atau pembukaan katup gas. Nah, throttle posisi sensor, data dari sensor posisi throttle dimanfaatkan untuk menentukan saat pengapian pada saat mesin bekerja pada putaran idle, akselerasi maupun deselerasi. Pemasangannya sensor tersebut yaitu lurus dengan poros dari throttle atau katup gas. Selanjutnya, komponen yang berikutnya adalah Vehicle Speed Sensor atau kecepatan kendaraan yang pemasangannya ada pada output transmisi. Sinyal kecepatan kendaraan dimanfaatkan sebagai input ECU untuk mengoptimalkan saat pengapian sehingga dapat meningkatkan respon mesin pada akselerasi dan disertai dengan penambahan jumlah bahan bakar serta penyesuaian timing pada saat terjadi fuel cut. Nah, ini adalah posisi vehicle yaitu dipasang pada output transmisi. Komponen yang terakhir yang memberikan sinyal pada ECU adalah knock sensor. Knock sensor ini adalah untuk mendeteksi getaran yang ada di mesin. Knocking yang terjadi pada mesin atau getaran yang terjadi pada mesin dapat diketahui oleh ECU melalui sensor knock. Knocking tersebut untuk motor bensin
injeksi ini tidak diharapkan. Terjadi knocking boleh, tapi jangan terlalu besar, sehingga apabila terjadi getaran yang terlalu besar pada mesin injeksi bensin, maka sinyal tersebut akan diteruskan ke ECU untuk memberikan indikator pada lampu indikator engine atau indikator kerusakan. Manfaat bagi ECU untuk memundurkan saat pengapian apabila terjadi knocking pada mesin. Knocking di sini terjadi apabila pengapian terlalu maju. Sehingga kalau memberikan sinyal atau laporan pada ECU, maka ECU akan memundurkan saat pengapian. Untuk selanjutnya, sensor knock terpasang pada silinder blok untuk mendeteksi frekuensi getaran yang ditimbulkan oleh mesin pada saat terjadi knocking. Di dalam knock sensor terdapat elemen piezoelektrik yang mampu menghasilkan tegangan. Apabila terjadi tekanan ataupun getaran pada tempat sensor knock terpasang, maka dia akan memberikan tegangan yang akan disampaikan atau diteruskan ke ECU. Semakin besar tekanan atau getaran, maka semakin besar tegangan yang dihasilkan dan terkirim ke ECU. Knock sensor pemasangannya yaitu pada bagian blok silinder di dinding luar dari silinder, sehingga getarannya akan terasa paling besar yaitu di bagian blok silinder. Demikian para siswa, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tugas, silakan kalian membuat rangkuman dari materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, bisa kalian tambah dari materi yang ada di internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian tadi materi yang kita bahas tentang pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Untuk tugas, silakan kalian nanti merangkum materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, kalian bisa mencari materi lagi untuk tambahan dari internet. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video tersebut berguna untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.